Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, janganlah takut terhadap besarnya ombak, sebab itu akan menguatkan kita terhadap goncangan. Janganlah takut terhadap badai, karena itu akan membuat kita bisa berdiri kokoh. Janganlah takut terhadap teriknya matahari, sebab itu akan memberi kehidupan. Janganlah takut terhadap gelapnya malam, karena itu akan menjaga kita dari kelelahan. Bersyukurlah dan bergembiralah. Itulah yang disuarakan renungan kita hari ini, yang berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tertulis dalam Mazmur 107 ayat yang kedua. Saudara-saudara, kata-kata ini merupakan kesaksian sang pemazmur yang lahir dari seluruh pengalaman dalam perjalanan hidup, keluar dari pemahaman akan perbuatan Tuhan. Kata bersyukur adalah sebuah ungkapan di mana seseorang dapat melihat hal yang baik dan benar, berhasil atau sukses. Ucapan syukur merupakan respon terhadap sesuatu yang diterima secara sukacita, karena ucapan syukur lahir dari hati yang senang. Untuk itulah pemazmur berkata, biarlah semua bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kasih setia Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kasih setia Tuhan itu dimaknai oleh pemazmur melalui semua tindakannya yang hebat. Adanya siang dan malam membuat kita mengerti waktu. Adanya gunung dan lautan mengajar kita mengerti betapa tidak tersalami buatan tangannya. Adanya tumbuhan, binatang, daratan dan cakrawala, semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihi. Matahari tidak pernah berhenti memberikan sinarnya untuk memberikan kita kekuatan dan terang. Tanah tidak pernah berhenti memberi kesuburan untuk menyediakan kita sumber makanan. Bumi selalu menyediakan kebutuhan baik secara langsung atau tidak, semuanya untuk melengkapi kebutuhan kita. Bukankah langit dan bumi buatan tangan Tuhan? Adanya matahari, bintang dan bulan serta gugusan tata surya, siapakah yang menciptakannya? Adanya siang dan malam, sungai dan lautan, siapakah yang menjadikan? Pemazmur berkata, semua itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, renungan ini menghantar kita untuk memahami kasih setia Tuhan, dan yang sekarang kita berada di antara dua masa, yaitu masa lalu dan masa depan. Dan dalam masa antara itulah kita berproses, bekerja, mengaktualisasikan diri melalui kehidupan dan kesaksian. Karena kita sedang berproses menuju masa depan, tentu ada tawa, suka, jerih dan juang, tetapi ada juga tangis dan ada tantangan. Semua dinamika kehidupan yang kita hadapi sebenarnya merupakan tahapan-tahapan yang menempa hidup, apakah tahan uji atau terjebak tanpa tahu arah kemana tujuan. Sebagai orang yang berpengharapan, kita yakin bahwa kita mampu melewati semua dinamika kehidupan, baik tawa atau tangis, baik jerih dan juang, akan berbuahkan hidup yang gilang gemilang. Sebab inilah janji Tuhan setelah kita tiba di masa depan. Tidak ada lagi lapar dan derita, terik dan hujan sudah berlalu, semuanya akan menjadi indah dan penuh damai. Yang harus dipahami adalah bagaimana kita sampai pada masa depan yang penuh sukacita itu. Mari kita mulai dari sekarang dengan menampilkan dan mewujudkan ciri kehidupan yang penuh sukacita, dengan menghadirkannya ke ruang publik, ke tengah dunia yang sedang menggelora ini. Dengan demikian, dunia yang kita diami sekarang merupakan titik awal dari apa yang akan kita harapkan nanti. Jadikanlah bumi tempat kita berpijak sekarang menjadi tempat di mana ajakan renungan kita hari ini sebagai kekuatan baru untuk
mengimplementasikan kasih Kristus yang agung. Sambil menunggu hari Tuhan datang, kehidupan akan berjalan terus. Tidak boleh berhenti berbuah, menghasilkan kebaikan dan kemurahan. Karena dengan demikianlah kita merawat pengharapan kita, bahwa kita akan sampai pada tujuan yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus, Sang Gembala Agung itu. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur setiap waktu. Tidak ada yang perlu dicemaskan, apalagi ditakutkan. Sebab Tuhan akan setia dengan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Amin.